Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, izin memperkenalkan diri. Nama saya Medina Indira Putri dengan NPM 160110250250062. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai analisis Moyers, relationship of tool size and available space during the mixed dentition analysis, yaitu salah satu metode dalam mixed dentition analysis untuk memperkirakan hubungan antara ukuran gigi permanen yang belum erupsi dengan ruang yang tersedia pada lengkung gigi. Analisis ini penting terutama pada fase pergantian gigi sulung ke gigi permanen, karena dapat membantu kita menilai apakah nantinya akan terjadi crowding atau justru masih ada kelebihan ruang. Mixed dentition analysis adalah prosedur untuk mengevaluasi kecukupan ruang pada lengkung gigi selama masa pergantian gigi sulung menjadi gigi permanen. Dengan analisis ini, kita bisa memperkirakan apakah gigi permanen yang belum erupsi, terutama caninus dan premolar, akan memiliki ruang yang cukup saat tumbuh nanti. Tujuan dari analisis ini ada beberapa. Pertama, menilai ruang yang tersedia pada lengkung gigi. Kedua, memprediksi ruang yang dibutuhkan oleh gigi permanen untuk erupsi. Ketiga, mengidentifikasi crowding atau spacing sejak dini. Dan yang terakhir, membantu menentukan kebutuhan koreksi oklusi serta perencanaan perawatan ortodonti. Setelah memahami pengertian dan tujuan analisis Moyers, selanjutnya kita masuk ke prosedur pada lengkung mandibula atau rahang bawah. Pada bagian ini, prosedur dilakukan secara bertahap mulai dari pengukuran gigi incisifus bawah, penentuan ruang yang tersedia, hingga prediksi kebutuhan ruang untuk gigi permanen yang belum erupsi. Langkah pertama adalah melakukan pengukuran lebar mesiodistal gigi menggunakan alat ukur, misalnya Bowley gauge. Nilai total lebar 4 incisifus bawah sangat penting karena nantinya akan digunakan untuk memprediksi ukuran caninus dan premolar permanen yang belum erupsi. Pada slide ini ditunjukkan contoh lembar analisis yang digunakan dalam analisis Moyers. Jadi formulir ini membantu agar semua data pengukuran tersusun sistematis dan memudahkan kita saat membandingkan available space dan required space. Setelah lebar incisifus diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan posisi ruang yang dibutuhkan untuk penyusunan gigi incisifus. Bila posisi incisifus terlalu labial, maka alat dapat sedikit digeser ke arah lingual sesuai hasil evaluasi cephalometry. Agar estimasi ruang lebihnya diarahkan mengikuti lengkung gigi sisi kiri lalu ditandai pada posisi distal incisifus lateral kiri. Langkah yang sama kemudian dilakukan pada sisi kanan. Bila posisi incisifus terlalu labial, maka alat dapat sedikit digeser ke arah lingual sesuai hasil evaluasi cephalometry agar estimasi ruang menjadi lebih akurat. Setelah titik penanda didapat, selanjutnya diukur jarak dari titik tersebut sampai ke permukaan mesial molar pertama permanen. Dengan kata lain, pada tahap ini kita sedang menghitung available space pada lengkung mandibular premolar dan penyesuaian posisi molar. Hasil pengukuran untuk sisi kanan dan kiri kemudian dicatat dalam formulir. Selain menggunakan tabel probabilitas, Moyers juga menjelaskan short method sebagai cara cepat untuk memperkirakan ukuran gigi erupsi. Metode ini lebih sederhana tetapi tetap bersifat estimasi sehingga pada praktek klinis sering dikombinasikan dengan penilaian 10,5 mm untuk memperkirakan gabungan lebar caninus dan premolar mandibula, sedangkan untuk rahang atas ditambahkan 11 mm. Pada tahap compute, kita menghitung jumlah ruang yang tersedia setelah gigi incisifus dibayangkan sudah tersusun rapi. Hasilnya dicatat untuk kedua sisi karena evaluasi dilakukan secara terpisah lengkung ke permukaan mesial molar pertama permanen. Ruang ini merupakan ruang yang nantinya tersedia untuk caninus, 2 premolar, dan penyusuan molar setelah posisi incisifus diperbaiki. Pada tahap berikutnya adalah predik, yaitu memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi dengan long method. Nilai hasil prediksi ini kemudian dicatat terpisah distal keempat incisifus bawah. Setelah itu, nilai tersebut dicocokkan dengan tabel probabilitas Moyers. Khususnya untuk mandibula, di dalam tabel terdapat beberapa tingkat probabilitas seperti 50%, 75%, dan 95%. Umumnya dalam praktik klinis lebih sering digunakan probabilitas 75% karena dianggap cukup aman dalam memperkirakan ukuran caninus dan premolar anerupsi. Nilai hasil prediksi ini kemudian dicatat terpisah untuk sisi kanan dan kiri. Slide ini menunjukkan tabel probabilitas Moyers yang digunakan untuk memprediksi ukuran caninus dan premolar yang belum erupsi. Jadi tabel ini merupakan inti dari long method pada analisis incisifus mandibula, lalu mencari nilai yang sesuai pada kolom probabilitas yang dipilih, misalnya 75%. Dari tabel tersebut kita akan memperoleh perkiraan jumlah lebar caninus dan premolar pada mandibula maupun maksila. Setelah didapatkan ruang yang tersedia dan ukuran gigi yang diprediksi, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah ruang yang tersisa. Dari seluruh data tersebut, kita bisa melakukan assessment menyeluruh terhadap kondisi ruang pada rahang bawah. Apakah cukup, kurang, atau berlebihan ini dilakukan untuk masing-masing sisi, lalu hasilnya dicatat. Setelah menyelesaikan prosedur pada mandibula, selanjutnya kita masuk ke prosedur pada arch maxilla atau rahang atas. Secara umum langkah-langkahnya mirip dengan prosedur pada mandibula, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus.
Prosedur pada maksila pada dasarnya sama dengan mandibula, namun terdapat dua perbedaan utama. Jadi walaupun alurnya sama, pada rahang atas kita harus lebih memperhatikan hubungan incisivus dan overjet. Yang kedua, pada maksila perlu diberikan kelonggaran untuk koreksi overjet saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh incisivus yang sudah disejajarkan. Selain pengukuran model studi, radiografi juga berperan penting dalam analisis Moyers, terutama untuk melokalisasi area kekurangan ruang. Informasi ini penting karena dapat memengaruhi perencanaan manajemen ruang, misalnya apakah pasien cukup dipantau, memerlukan space maintainer, atau justru perlu perawatan ortodonti lebih lanjut. Dari nilai yang sudah didapat, bandingkan jumlah ruang yang tersedia dengan ruang yang prediksi dari tabel pada rahang mandibular. Jika memperoleh nilai negatif, maka dapat disimpulkan adanya kekurangan ruang, dan jika positif, maka kelebihan ruang. Sebagai penutup, analisis Moyers merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk memprediksi kebutuhan ruang pada fase gigi campuran. Terima kasih dokter.